Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Sali Putri Karisma, MPD Kons, dosen tetap pada program studi bimbingan dan konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Cendrawasih. Video ini saya buat sebagai salah satu bentuk pemenuhan persyaratan sertifikasi dosen yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi tahun 2026. Video ini bagian dari pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau biasa disebut PDD UKT-PT, khususnya pada bidang perguruan tinggi. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu pengembangan pribadi konselor. Mata kuliah ini ditujukan pada mahasiswa bimbingan dan konseling semester ganjil dengan kode mata kuliah PBK 4412 dengan bobot 2 SKS. Dilaksanakan dengan 16 kali pertemuan tatap muka yang terdiri dari 14 kali pertemuan materi, 1 kali pertemuan UTS, dan 1 kali pertemuan UAS. Adapun capaian pembelajaran lulusan prodi tertuang pada RPS, yaitu sikap 2 menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Sikap 5 menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan serta pendapat orang lain. Kemudian sikap 6 yaitu bekerja sama, memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Lalu pengetahuan 1 menguasai konsep teoritis tentang bimbingan dan konseling, pendidikan, psikologi, sosiologi, sosial budaya, dan antropologi. Kemudian ada keterampilan khusus, yaitu mampu melaksanakan layanan bimbingan dan konseling dengan memperhatikan kebutuhan sasaran layanan yang beragam. Lalu ada keterampilan umum, yaitu mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam pengembangan ilmu pengetahuan sesuai bidang. Lalu yang kedua, keterampilan umum 2, yaitu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Dengan capaian pembelajaran mata kuliah ada 4. Yang pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan identitas, peran, kompetensi, serta karakteristik pribadi konselor profesional berdasarkan teori, kode etik, dan standar kompetensi profesi. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis pemahaman diri, karakter pribadi yang efektif, hubungan perbantuan, serta aspek etik dan legal dalam praktik bimbingan dan konseling. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengevaluasi peran konselor, pengetahuan dan keterampilan konselor, serta berbagai faktor psikologi yang mempengaruhi kinerja profesional termasuk stres, burnout, dan hambatan psikologi. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu merancang strategi pengembangan pribadi konselor melalui self-care, supervisi, pelatihan profesional, dan kajian penelitian sebagai upaya meningkatkan kompetensi secara berkelanjutan. Adapun model pembelajaran yang diterapkan yaitu small group discussion yang dipadukan dengan metode ceramah, diskusi, studi kasus, presentasi interaktif, kemudian kolaborasi kelompok, serta respon yang kreatif. Mata kuliah pengembangan pribadi konselor merupakan mata kuliah keahlian pada program bimbingan dan konseling yang dirancang untuk membentuk karakter, identitas profesional, serta kompetensi profesional calon konselor sebagai landasan dalam memberikan layanan bimbingan dan konseling yang efektif, etis, dan bertanggung jawab. Ada 3 komponen utama dalam proses pembelajaran pada mata kuliah ini, yaitu delivery, interaction, dan assessment. Delivery di sini adalah menyampaikan atau menjelaskan materi secara sistematis agar mahasiswa dapat memahami materi dengan baik. Interaction, proses interaksi antara dosen dan mahasiswa melalui kelibatan mahasiswa dalam kegiatan pembelajaran yang berlangsung. Lalu yang terakhir adalah assessment, proses evaluasi yang mencangkup untuk mengukur tingkat pengetahuan mahasiswa berdasarkan materi yang telah dipelajari.
Asesmen formatif untuk menilai proses yang dilakukan melalui pemberian tugas, kuis, serta penilaian sikap keterampilan. Selanjutnya yaitu asesmen sumatif untuk menilai akhir berupa UTS dan UAS. Adapun referensi mata kuliah ini bersumber pada buku referensi karya saya sendiri, buku referensi pada para ahli, serta artikel jurnal bereputasi yang memiliki nilai kebaharuan guna mendukung penugasan ilmu pengetahuan mahasiswa. Video ini diambil pada pelaksanaan pembelajaran pertemuan kedua. Kegiatan pembelajaran berfokus pada pemahaman mengenai tujuan dan manfaat identitas konselor. Materi yang dipelajari mencangkup pemahaman menyeluruh tentang identitas konselor sebagai pribadi yang profesional, yang meliputi peran dan tanggung jawab, kompetensi, nilai dan etika profesi, karakter dan kepribadian, kemampuan membangun hubungan perbantuan, serta komitmen terhadap pengembangan diri secara berkelanjutan. Melalui pemahaman tersebut, calon konselor diharapkan mampu memberikan layanan bimbingan dan konseling secara profesional, bertanggung jawab, efektif, serta berasaskan pada kode etik profesi. Semoga video pembelajaran ini dapat memberikan gambaran utuh mengenai interaksi kelas yang inspiratif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa, serta menjadi bahan pertimbangan yang baik dalam penilaian sertifikasi dosen ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum kita mengawali kegiatan belajar kita pada pagi hari ini, baiknya kita sebagai umat beragama berdoa dulu. Silakan, siapa yang mau pimpin doa? Silakan. Baik, teman-teman serta adik-ibu, sebelum kita mulai dengan aktivitas kita pada hari ini, saya mengajak kita semua berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Oke, sebelumnya Ibu absen dulu ya. Kita Marsyanda, Hadir. Siti Nur Khalifah, Dimas Arya Saputra, Dian Safira, Rita Manengkai, Diana Sarlista Nau, Rizky Abdi Wijaya. Hadir, Bu. Baik saudara sekalian, masih ingat kita minggu kemarin belajar apa? Masih. Kita kemarin belajar apa? RPS. RPS. Nah, kira-kira hari ini kita berarti materi apa yang akan kita bahas? Identitas konselor. Baik. Sudah siap mengikuti pelajaran pada hari ini? Siap. Betul kan? Ya. Oke, baik. Materi kita pada pertemuan hari ini adalah identitas konselor. Nah, tujuannya dari materi identitas konselor ini yang pertama adalah memahami konsep identitas konselor sebagai dasar profesionalisme dalam layanan bimbingan dan konseling. Kemudian yang kedua, mengenali karakteristik pribadi yang mendukung efektivitas sebagai seorang konselor. Kemudian yang ketiga, mengidentifikasi nilai, keyakinan, sikap, dan etika yang mempengaruhi praktek konseling. Kemudian yang keempat, mengembangkan kesadaran diri terhadap kekuatan dan keterbatasan pribadi. Lanjut, nomor berapa? 5. Nomor 5, menumbuhkan komitmen terhadap pengembangan profesional secara berkelanjutan, jadi secara terus-menerus seperti itu. Lalu yang terakhir adalah menampilkan perilaku profesional sesuai kode etik konselor dalam kehidupan akademik maupun praktik layanan yang akan saudara lakukan. Nah, kemudian di sini adapun pemahaman yang utuh mengenai siapa diri konselor sebagai pribadi dan profesional yang meliputi yang pertama, Ibu jelaskan ya, sebagai peran dan tanggung jawab saudara sebagai calon konselor. Kemudian kompetensi konselor, ya. Jadi kompetensi Anda sebagai konselor. Lalu nilai dan etika konselor itu. Lanjut, karakter dan kepribadian konselor. Lalu hubungan perbantuan. Kemudian komitmen pengembangan diri. Nah, di sini memberikan layanan bantuan secara bertanggung jawab,
efektif, dan berlandaskan pada kode etik profesi. Ini identitas konselor. Nah, di sini ada 5. Yang pertama, bagi mahasiswa, kemudian bagi pelaksana konseling, lalu sebagai pengembang profesional, kemudian bagi konseling, dan yang terakhir adalah bagi masyarakat. Nah, di sini bagi mahasiswa, yaitu untuk saudara semua, mahasiswa program studi bimbingan dan konseling. Yang pertama yaitu memahami jati diri sebagai calon konselor profesional, kemudian meningkatkan rasa percaya diri dan menjalankan peran sebagai konselor itu sendiri. Dan yang terakhir, membantu membangun sikap profesional sejak masa pendidikan. Kemudian bagi pelaksana konseling. Nah, di sini pelaksana konseling siapa itu? Konselor sendiri. Kemudian siapa lagi? Guru BK. Kemudian pemberian bantuan kepada konseling kita. Lanjut. Bagi pengembang profesional, di sini ada 3 poinnya. Yang pertama adalah menjadi dasar peningkatan kompetensi. Kemudian yang kedua adalah mendorong refleksi diri dan evaluasi berkelanjutan terus-menerus. Seperti itu. Lalu yang terakhir, menumbuhkan komitmen terhadap pembelajaran sepanjang hayat atau sepanjang masa. Oke. Kemudian bagi konseling. Nah, ini bagi konseling sendiri juga ada manfaatnya untuk identitas konselor, yaitu yang pertama, meningkatkan kualitas layanan bimbingan dan konseling. Kedua, memberikan rasa aman dan nyaman kepada konseling. Kalau nggak nyaman, bagaimana tuh? Oke. Kemudian membantu konseling memperoleh layanan yang profesional, bertanggung jawab dan sesuai kebutuhan. Nah, yang terakhir adalah bagi masyarakat. Nah, di sini ada 3 poin juga, yaitu yang pertama, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap profesi konselor itu sendiri. Kemudian yang kedua, mendukung terwujudnya layanan bimbingan dan konseling yang bermutu. Kemudian yang terakhir, berkontribusi dalam mengembangkan kesehatan mental, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat. Oke, sejauh ini ada pertanyaan? Cukup jelas ya? Jadi saudara sekalian, inti dari materi ini adalah identitas konselor adalah pemahaman yang utuh mengenai siapa diri konselor sebagai pribadi dan profesional yang mencakup nilai, etika, kompetensi, karakter, peran, serta komitmen untuk memberikan layanan bantuan secara bertanggung jawab, efektif, dan berlandaskan pada kode etik profesi. Nah, kemudian selanjutnya Ibu di sini menggunakan metode pembelajarannya adalah small group discussion, di mana nanti Ibu akan membentuk kelompok. Dari kelas ini membentuk kelompok menjadi 4. Kemudian nanti di dalam kelompok itu ada ketua dan sekretaris, ya. Nah, kemudian setiap kelompok akan mendapat materi yang berbeda-beda dengan kelompok lain. Lalu di sini nanti setiap kelompok akan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya di depan kelas. Dan yang terakhir, nanti kelompok lain itu akan memberikan tanggapan dan refleksi. Nah, di sini tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman materi melalui diskusi dan kolaborasi. Lalu melatih keterampilan komunikasi saudara semua di sini. Kemudian kepemimpinan dan kerjasama. Lalu menumbuhkan sikap kritis, aktif, dan bertanggung jawab dalam belajar. Oke, selanjutnya. Cara membagi kelompok di sini nanti Ibu minta saudara semua di sini berhitung dari 1 sampai 4. Lanjut di sini nanti tujuan dari pembagian kelompok ini yang pertama adalah menciptakan keadilan. Jadi adil ya, tidak ada di sini yang bergeng-geng kan? Dari kelompok sendiri ya, nggak ada yang main suku ya. Saya suku Jawa dengan Jawa tidak. Kemudian menghindari pilih kasih, tidak ada pilih kasih di sini. Adil dan merata. Lanjut, mendorong heterogenitas. Anggota kelompok menjadi beragam dalam kemampuan, karakter, dan latar belakang. Semua latar belakang budaya, agama, semuanya. Oke, kemudian meningkatkan kerjasama. Nah, di sini Ibu berharap nanti dalam setiap kelompok semuanya bekerja sama ya. Oke, tidak ada yang suka terima janji saja, tidak ada. Oke, lanjut, menumbuhkan tanggung jawab. Jadi semuanya di sini punya tanggung jawab. Baik ketua, anggota, sekretaris semuanya punya peran masing-masing. Oke, boleh berhitung untuk laki-lakinya ada berapa di sini? 2. Oke, yang berjilbab. Boleh berdiri dulu yang berjilbab. Tadi 2 ya. Lanjut. 3. 1, 2, 3, 4, 4. Oke, silakan duduk. Sekarang yang tidak berjilbab silakan berdiri. Oke, dari depan silakan. 1, 2, 3. 1, 2. Oke, sudah habis. Nah, silakan duduk kembali. Yuk, sekarang Ibu minta yang mendapat angka 1 berdiri. Lihat teman-temannya, saudara boleh membentuk kelompok sendiri, melingkar. Boleh silakan. Oke,
Yuk. Yang kedua, berdiri coba. Yang kedua. Oke, sudah duduk lagi. Yang tiga, berdiri. Sudah ada teman-temannya? 3. Oke, duduk. Ya, lanjut 4. Oke, silakan. Sudah tahu kelompoknya masing-masing. Silakan bentuk kelompok masing-masing. Ibu akan berikan kertas di sini. Satu kelompok satu. Kelompok gue. Nah, kemudian untuk tugasnya tadi tuh udah tugasnya tuh belum. Baik. Untuk kelompok satu di sini nanti akan membahas tentang pengertian dan hakikat identitas konselor. Kemudian kelompok 2 karakteristik dan kesadaran diri konselor. Lalu kelompok 3 nilai etika dan tanggung jawab profesional. Selanjutnya kelompok terakhir kelompok 4 mengembangkan identitas profesional kompetensi. Oke. Nah, udah tahu materi apa yang harus dikerjakan? Sudah tahu. Silakan untuk kelompoknya di mana di dalam satu kelompok itu harus ada ketua dan sekretaris. Oke, silakan tentukan ketuanya siapa, sekretarisnya siapa. Lalu silakan Anda berdiskusi dari materi masing-masing. Bisa? Bisa. Ada yang ditanyakan? Ada yang jelas? Silakan. Halo. Hai. Jangan lupa memberikan nama anggota kelompok dalam kertas yang telah dibagikan ya. Silakan berdiskusi. Namanya siapa? Alpati. Sekretarisnya? Oh, sekretaris yang menulis dong biasa. Halo. Hai. Baik, waktunya Ibu kasih 5 menit lagi ya. 5 menit lagi untuk kalian diskusi ya. Jadi sebelum presentasi, kelompok yang paling terakhir mengumpulkan hasil diskusinya nanti membuat ice breaking sebelum presentasi. Bisa? Bisa. Oke. Terima kasih. Halo. Ya. Sebelum presentasi boleh menyampaikan yel-yelnya dulu. Oke? Bisa? Waktunya 3 menit lagi. Kita sama-sama kelompok 1, 2, 3. Sudah selesai kelompok 1? Iya. Yang sudah selesai materinya boleh ditempel di depan. Baik, sebelum kelompok 1 memaparkan hasil diskusinya, kita SDG dulu ya. Oke, siapa sponsornya kelompok berapa? Kelompok 4. Kelompok 4 boleh memimpin SDG kita di depan. Ini kita nanti SDG-nya alam samsam. Ada tidak tahu nggak alam samsam? Sudah. Oke, 1, 2, 3. Alam samsam, alam samsam, guli 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 alam samsam, alam samsam, alam samsam, guli 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 alam samsam. Arabi, Arabi, guli 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 alam samsam, Arabi, Arabi, guli 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 alam samsam, alam samsam, guli 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 alam samsam, alam samsam, guli 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 alam samsam, Arabi, Arabi, guli 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 alam samsam, Arabi, Arabi, guli 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 alam samsam. Silakan kembali ke kelompok 4. Lanjut kita ya kelompok 1. Silakan. Sudah semangat semuanya? Sudah. Oke, silakan kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Yang lain boleh yang lain memperhatikan ya. Silakan. Selanjutnya kita masuk ke nomor 3. Selanjutnya kita masuk ke yang kelima, karakteristik identitas konselor yang kedua. Demikian presentasi kita. Dan teman-teman yang ingin bertanya, Baik. silakan. Silakan. Siapa yang mau bertanya? Boleh angkat tangan? Ya. Saya mau tanya, tadi di kelompok kan ada sempat membahas tentang diri yang dalam ya. Nah, diri yang dalam itu seperti apa sih? Ya, saya juga dari tentang ya tentang diri yang dalam. Diri yang dalam itu kita seorang konselor kita tahu dia berperan sebagai konselor itu untuk membantu konselor itu memecahkan masalahnya. Jadi dia bisa terus profesional dan konsisten dalam menjalankan tugasnya sehingga proses konselornya itu berjalan dengan lancar dan juga sesuai dengan pedoman dan politik yang berlaku. Sedikit menambahkan tentang pengertian dan hakikat identitas konselor. Nah, di sini Glading tahun 2021 itu menyebutkan bahwa identitas profesional konselor itu dibangun melalui integritas antara pengetahuan, keterampilan, nilai-nilai pribadi, kemudian pengalaman, lalu
tentang kode etik tadi yang disampaikan Advensia, profesional sehingga membentuk konselor yang efektif seperti itu ya. Oke, selanjutnya tepuk tangan untuk konselor. Baik, sebelum kita mengakhiri presentasi kami mau tutup dengan yel-yel. Kelompok 1, Sikat. konselor, Baik. berinteraksi. Profesional. Kelompok 1, Luar biasa. Kelompok 1, silakan selanjutnya kelompok 2. Yuk, yang lain perhatikan kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusinya. Semakin kemudian mungkin ada yang kurang jelas boleh dicatat, nanti disampaikan saat tanya jawab. Oke, silakan. Oke, silakan. Siapa yang mau bertanya dari teman-teman kelompok 2? Oke, silakan Khadijah. Kenalan diri dulu boleh. Saya Khadijah dari kelompok 3. Dari penjelasannya teman-teman tadi saya mau bertanya satu hal, yaitu evaluasi diri itu contohnya seperti apa? Terima kasih. Baik, terima kasih Praditya. Jadi pertanyaan dari Praditya akan dibacakan oleh Maria. Oke, baik. Terima kasih. Oke, baik. Itu menambahkan sedikit tentang materi kelompok 2 tentang karakteristik dan kesadaran diri konselor. Nah, berarti di sini tahun 2021 menyatakan bahwa konselor yang efektif selalu berupaya meningkatkan kesadaran dirinya karena pertumbuhan pribadi akan meningkatkan kualitas layanan profesional terhadap konselingnya, ya seperti itu. Oke, sudah ada pertanyaan lagi? Cukup? Cukup. Oke, tepuk tangan untuk kelompok. Ya, silakan kelompok 3 memulai presentasi dengan judul Nilai etika dan tanggung jawab profesional. Itu adalah tanggung jawab profesional konselor. Sekian presentasi dari kami. Mungkin dari teman-teman ingin memberikan pertanyaan maupun tanggapan. Saya mau bertanya. ya, silakan berdiri ya. Oke, ini terhadap kelompok 3, maka saya akhirnya dari kelompok 1 saya ingin bertanya. Kita tadi membahas tentang etika dan tanggung jawab profesional dari seorang konselor. Nah, menurut teman-teman bagaimana seorang konselor itu dapat menjaga profesionalitas dalam memberikan layanan? Oke, terima kasih. Boleh? Siapa mau jawab? Singkatnya, profesionalisme konselor ditunjukkan melalui kepatuhan pada etika, menjaga kerahasiaan, memberikan layanan yang kompeten, dan selalu mempertahankan kepentingan konseling seperti itu. Sedikit menambahkan lagi di nilai dan kode etik dan tanggung jawab AKIM, yaitu Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia, di sini menyatakan bahwa konselor wajib menjunjung tinggi kode etik dalam profesi konselor profesional kepada konseling profesi dan masyarakat, ya. Oke. Ada yang ditanyakan lagi tidak terkait materi pemaparan dari kelompok 3? Tidak, sudah cukup jelas? Sudah. Oke, nah selanjutnya apa itu? Ya. 1, 2, 3. Kelompok 3, kelompok 3, kelompok 3 siap berkarya. Kelompok 3, kelompok 3, etika jadi pedoman kita. Tanggung jawab yang nyata, profesionalnya nyata, kekompakannya nyata. Kelompok 3, Terima kasih untuk kelompok 3 dan sekarang ibu persilakan kelompok terakhir, kelompok 4 dan judul pengembangan identitas profesional. Oke, silakan kelompok 4. Baik, di sini kami kelompok 4 ingin mempresentasikan dari sudah dikatakan, yaitu pengembangan identitas profesional. Di sini kompetensi identitas profesional konselor. Dan selanjutnya ada strategi pengembangan. Baik, sekian presentasi dari kami. Mungkin ada teman-teman yang ingin menanyakan tentang materi yang kami paparkan. Ya, silakan. Oke, baik, perkenalkan nama saya Nadia, saya dari kelompok 2. Di sini saya ingin bertanya, bagaimana pengembangan identitas profesional bagi seorang konselor itu sendiri? Terima kasih. Silakan, siapa yang menjawab pertanyaan dari Nadia? Konsultasi dari Oh, oke, silakan. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mania. Tadi pertanyaan tentang bagaimana cara meningkatkan identitas profesional konselor ya. Ya. Yang pertama itu mengikuti seminar, pelatihan, terus mengikuti kode etik, mengikuti supervisi, dan pembelajaran sepanjang hayatnya dia. Terima kasih. Terima kasih kembali. Oke, baik. Ibu sedikit menambahkan ya. Tadi yang disampaikan siapa? Intan sudah benar bahwa ini dari Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia juga AKIM. Jadi di situ disampaikan bahwa seorang konselor berkewajiban mengembangkan kompetensi profesionalnya secara berkelanjutan, jadi terus menerus. Nah, kemudian ini untuk sebagai bentuk tanggung jawab pada profesi yang dia tekuni saat itu juga. Di sini apa saja yang harus dilakukan? Ya, seperti mengikuti workshop, mengikuti seminar-seminar, pelatihan, lalu bisa juga pertemuan-pertemuan forum seperti kalau guru BK itu ada namanya MGBK. Jadi di situ ada pertemuan guru-guru bimbingan dan konseling. Nah, di situ membahas semua seputaran tentang bimbingan dan konseling seperti itu. Nah, kemudian ada juga asosiasi-asosiasi seperti tadi yang disampaikan AKIM, Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia. Untuk di Papua sudah ada, kebetulan yang pernah ada yang kemarin ikut ke
kegiatan di kantor gubernur pelantikan. Nah, di situ juga itu termasuk wadah kita berdiskusi juga bisa bersama alumni dari mahasiswa bimbingan dan konseling, terus praktisi seperti guru juga bimbingan dan konseling, dan yang seperti dosen juga, kemudian guru BK, tapi dia bukan dari BK, dia yang dari bukan guru BK. Nah, ketemu di sini untuk belajar bersama-sama tentang bimbingan dan konseling. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi kah? Tidak. Sudah cukup jelas. Oke, terima kasih. Untuk kembalikan kepada kelompok 4. Sekarang kita bakalan kasih lihat kita. oke. Silakan. Singkat saja, kelompok 4 siap. Sebelah kanan, ke kiri. Untuk belakang. Hurra! Terima kasih kelompok berapa ini pembahasan dari pertemuan kita pada pagi hari ini tentang materi kita yaitu identitas konselor. Ibu pengen mendengar satu saja. Siapa yang ingin menyimpulkan materi pertemuan kita hari ini? Coba angkat tangan. Oh, ada 2. Aku ya? Oke, apa ya? Silakan. Baik, di sini saya akan menyimpulkan materi pembelajaran kita terkait dengan identitas konselor. Dapat saya simpulkan, identitas konselor ini sendiri adalah landasan profesional yang membentuk sikap, nilai, etika, dan tanggung jawab seorang konselor dalam memberikan layanan bantuan. Oke, terima kasih sekali. Siapa tadi namanya? Maria. Maria tadi menjelaskan bahwa identitas konselor adalah landasan profesional ya. Memang benar sekali. Oke, tepuk tangan kepada Ibu akan menginformasikan bahwa kegiatan layanan kita, materi kita mau berakhir. Maka sebelum mengakhiri, Ibu mau menyampaikan untuk pertemuan minggu depan kita akan membahas tentang kompetensi konselor. Jadi nanti Ibu berharap saudara sekalian mencari sumber informasi, referensi dari artikel buku mengenai kompetensi konselor. Oke, sebelum mengakhiri Ibu pengen sekali dengarkan dari mungkin salah satu ya di antara saudara dan saudari di sini terkait evaluasi pembelajaran kita. Ibu pengen mendengar bagaimana tentang BMB 3. Apa itu BMB 3? Berpikir, merasa, bersikap, dan bertanggung jawab terkait materi yang telah Anda terima hari ini. Boleh? Silakan siapa yang ingin menyampaikan terkait BMB 3 yaitu berpikir, merasa, bersikap, dan bertanggung jawab. Ada? Oh, oke. So, dari Lita, silakan. Yang pertama, saya berpikir identitas konselor ini menjadi dasar profesionalisme dan kualitas layanan konseling. Yang kedua, saya merasa lebih termotivasi untuk menjadi konselor yang profesional dan beretika. Yang ketiga itu saya akan bersikap empati, jujur, sabar, dan terbuka, dan juga bertanggung jawab. Yang keempat, saya akan bertindak terus belajar, melatih komunikasi dan menjaga etika profesi. Yang kelima dan yang terakhir, saya akan bertanggung jawab dengan menjaga keberhasilan, bersikap profesional, dan membantu konseling dengan penuh tanggung jawab. Oke, baik, terima kasih saudari Intan atas BMB 3-nya. Nah, sekarang Ibu akan mengirim link di dalam grup. Boleh lihat linknya. Boleh Anda memberikan penilaian terhadap proses hari ini, pembelajaran hari ini ya. Ibu kasih waktu 3 menit untuk mengisi link tersebut. Oke, sudah. Terima kasih banyak. Oke, baik. Tugas untuk minggu depan adalah Mencari bahan dari buku jurnal terkait kompetensi konselor. Oke, terima kasih sudah. Baik, untuk menutup kegiatan belajar kita pada pagi ini, tadi kita diawali dengan doa, maka baik niat kita ditutup juga dengan doa. Silakan siapa yang ingin memimpin doa pada pembelajaran kita? Silakan. Baik teman-teman dan ibu sekalian, sebelum kita pulang dan mengakhiri kegiatan kita pada kali ini, baik kita berdoa. Teman-teman bisa mengambil posisi sikap doa yang baik. Oke, baik. Saya akan membawakan doa menurut agama Islam, yang lain bisa menyesuaikan berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Selanjutnya silakan duduk kembali. Baik, dengan berdoa maka ditutup pembelajaran kita. Terima kasih untuk semuanya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.